Assalamualaikum solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Jumpa lagi bersama Ustazah di pelajaran tema 6 kelas 4 subtema 2 hebatnya cita-citaku muatan bahasa Indonesia. Simak video selengkapnya ya sampai akhir. Pada subtema 2 ini kita akan belajar tentang yang pertama, menjelaskan cara membuat puisi. Yang kedua, menentukan pilihan kata dalam membuat puisi. Yang ketiga, membuat puisi karya pribadi. Keempat, menjelaskan cara menggubah puisi. Yang pertama, menjelaskan cara membuat puisi. Agar lebih mudah membuat puisi, perhatikan hal berikut. Yang pertama, menentukan tema. Tema puisi merupakan topik utama atau gagasan pengarang dalam membuat puisi. Tema puisi membantu pengarang untuk membuat puisi tetap sesuai ruang lingkupnya. Yang kedua, melakukan observasi. Observasi bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi dan mendapatkan inspirasi. Observasi dapat dilakukan dengan cara membaca buku, melakukan perjalanan, atau menyaksikan suatu kejadian. Agar dapat membuat puisi dengan mudah, perhatikan persiapan membuat puisi berikut. Yang pertama, kita harus tentukan tema puisi yang disukai. Misalnya bisa tentang tema sekolah, persahabatan, keluarga, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, siapkan peralatan tulis seperti buku, pensil, dan sebagainya. Ketiga, lakukan observasi terhadap objek pada tema puisi. Keempat, tentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi. 5. Catatlah setiap informasi yang dibaca. Jadi, setelah kalian mendapatkan peristiwa dari tema puisi yang kalian tentukan, kalian jangan lupa untuk mencatatnya agar lebih mudah dalam membuat puisi. Selanjutnya, menentukan pilihan kata dalam membuat puisi. Berikut hal yang harus kalian perhatikan dalam memilih kata saat membuat puisi. Yang pertama, gunakan kata yang bermakna positif. Kedua, gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Ketiga, gunakan kata-kata yang santun. Keempat, hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, atau menghina. 5. Gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misalnya, keluh kesah, canda tawa, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, apabila kita akan membuat puisi, harus memperhatikan kata-kata yang akan kita gunakan. Harus baik dan benar, dan harus santun. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Selanjutnya, membuat puisi karya pribadi. Seorang pengarang merupakan pekerja seni sastra tulis yang membuat sebuah puisi. Ayo, di antara kalian, siapa yang mau menjadi pengarang? Perhatikan kembali ciri-ciri puisi berikut. Yang pertama, berisi imajinasi dan pendapat pengarang tentang suatu kejadian. Kedua, dirangkai menggunakan kata-kata yang indah. Ketiga, kata-kata yang digunakan memiliki makna. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat yang pendek dibandingkan dengan karangan lain, seperti cerpen, novel, atau cerita-cerita yang lainnya. Yang terakhir, menjelaskan cara menggubah puisi. Apa itu menggubah puisi? Menggubah puisi berarti menulis kembali sebuah puisi yang baru dari puisi lain sebagai acuannya. Kita dapat menggubah puisi dengan menggunakan kata-kata sendiri. Amatilah contoh berikut. Nah, pada puisi yang lama, perhatikan berikut ini. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali.
dan bara kagum menjadi api. Kita ubah menjadi puisi yang baru seperti berikut. Di masa kemerdekaan ini, semangat juangmu hidup kembali. Kekagumanku takkan berhenti, ku jadikan bekal hidup ini. Contoh yang lainnya, perhatikan puisi yang lama ini. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Kita ubah menjadi puisi yang baru seperti berikut. Dahulu engkau berjuang, tak kenal takut, melawan dan menerjang, menggunakan pedang dan keris juang, tak takut lawan menghadang. Nah, tadi itu adalah contoh dari mengubah puisi. Berarti dari puisi yang lama kita ubah menjadi puisi yang baru. Nah, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan kepada Ustazah ya. Ustazah akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum.